Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tahun 2022 Badan Pengurus Gereja kita mengambil dua keputusan yang penting. Pertama adalah kita melaksanakan tata laksana dari Sinode GRI, yaitu untuk pembentukan penatua, diaken dan diakones. Dan sekarang sudah tiba waktunya melalui proses yang sangat panjang dari Badan Pengurus mengusulkan bakal calon lalu mengikuti pembinaan selama kira-kira 2 tahun. Tidak mudah, ada cukup banyak juga teman yang mengikuti, tetapi memang tidak mudah. Bisa komitmen, kadang-kadang harus ke luar negeri, kadang-kadang ada pekerjaan, sehingga akhirnya setelah melalui semua proses, sudah tiba dengan sejumlah nama yang ada di tengah-tengah kita. Semua adalah orang-orang yang sudah melayani, kita sudah kenal semua. Calon-calon penatua adalah orang-orang yang saya perkirakan 5-7 tahun sudah ada di GRI Kebun Jeruk. Juga demikian diaken diakones semua orang-orang yang sudah berseliweran di berbagai kegiatan di gereja kita. Jadi kita tidak asing dengan mereka, kita bersyukur semuanya bagus-bagus. Yang terpilih ada tugas, yang belum terpilih juga ada tugas. Jadi tetap akan melayani juga, bukan tidak terpilih menjadi jemaat ya, bukan. Secara terpilih, tidak terpilih tetap ada tugas pelayanan yang sudah dipersiapkan. Kita bersyukur melalui 2 tahun ini Tuhan pimpin sampai dengan hari pemilihan. Dengan ini seluruh kepengurusan tim kerja yang ada selama ini berakhir. Kita bersyukur banyak teman-teman yang melayani dengan giat, tidak melihat jabatan, tidak melihat untung rugi sendiri, siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sebagian akan meneruskan pelayanan, sebagian belum melayani sekarang, mungkin melayani di dalam waktu yang akan datang. Ini hal pertama. Keputusan yang kedua dari 2 tahun yang lalu adalah kita mau memulai perintisan cabang. GRI Kebun Jeruk, Patong katakan Sabtu lalu, adalah gereja paling besar 3 di Sinode GRI. Setelah GRI Pusat Indonesia, lalu GRI Karawaci, kita yang ketiga. Tidak mungkin gereja yang begini diberkati Tuhan tidak melahirkan anak, itu sesuatu yang sangat mustahil. Karena itu 2 tahun lalu kita memutuskan untuk merintis satu cabang, yaitu di Pekanbaru. Setelah melalui doa, pertimbangan, persiapan, persekutuan Reform Injili, persekutuan Reform, PA, saya 1 tahun bola-balik setiap minggu ke Pekanbaru. Lalu saudara sekalian akhirnya disetujui oleh Sinode menjadi PRII. Dan minggu lalu saya tidak khotbah di sini karena saya memimpin baptisan CD atestasi yang pertama di Pekanbaru, yaitu 25 orang. Saudara sekalian, Pekanbaru adalah anak sulung kita. Tetapi secara di dalam anak sulung ada 25 orang yang bukan saja anak sulung tapi buah sulung. Karena saudara berapa banyak pelayanan di Pekanbaru, pernah ada seminar 1.200 orang, pernah ada kapin 4.000 lebih orang. Tapi bagaimanapun yang disebut dengan orang GRI adalah 25 orang ini yang sudah menerima baptisan, CD dan atestasi menjadi anggota GRII. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, 2 pimpinan Tuhan ini tiba kepada kita, dan hari ini seperti Pak Carlos nanti juga akan menjelaskan mengenai pemilihan. Sudah tiba panitia pemilihan, sangat keren. Saya pagi-pagi datang lihat panitia pemilihan, wah hati saya sukacita. PPS kalah ya, masih hebat panitia kita. Sudah siap semua dengan sangat profesional mempersiapkan akan pemilihan. Panitia pemilihan pasti namanya tidak ada di sini. Harap suatu waktu panitia pemilihan menjadi calon yang dipilih. Jadi bukan hanya panitia pemilihan saja, harap mereka juga akan melayani. Mari kita berdiri, kita menyanyi puji Tuhan, haleluya. Bersalam-salaman satu dengan yang lain. Setelah itu Bapak Johan Silitonga akan memimpin doa bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lebih keras. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Mari kita berdoa, Bapak Johan Silitonga akan memimpin kita di dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami dapat datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan kami, Allah kami yang agung, Allah kami yang hidup. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah hidup bagi kami. Tuhan, celikan mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat menerima dan menjalankan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk kepada Lukas 23. Kita melanjutkan 2 minggu lalu kita merenungkan Yesus di hadapan Pilatus. Hari ini adalah Tuhan Yesus dihadapkan kepada Herodes. Mari kita baca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Dari Injil Lukas pasal ke-23 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mulai, Bapak Ibu meresponi. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara sekalian, 2 minggu lalu kita belajar meskipun Pilatus adalah orang berdosa, dia adalah orang jahat, dia bukan orang baik. Tetapi ada anugerah umum yang diberi kepada dia, sehingga kita temukan 2 bijaksana daripada Pilatus. Pertama, saudara, adalah selective hearing. Mendengar dengan selektif. Orang Yahudi membawa 3 tuduhan kepada Pilatus yang dia perhatikan hanya yang ketiga. Pertama dan kedua dia tidak gubris sama sekali. Selective hearing. Yang kedua adalah correct seeing. Dia melihat dengan tepat bahwa Yesus tidak bersalah. Yang pertama Pilatus, saudara sekalian, dia mendengar dengan selektif. Dia tidak terima semua, tidak telan semua, tidak percaya semua. Dia hanya perhatikan dari 3 tuduhan, hanya yang ketiga yang dia tanya. Lalu saudara, dia correct seeing, dia melihat dengan tepat Yesus tidak bersalah. Di dalam istilah yang dipakai oleh seorang ahli 2 minggu lalu saya kutip, yaitu harmless eccentric. Orang yang aneh tetapi tidak berbahaya. Paling sedikit itu yang ada dalam pikiran Pilatus ketika melihat tentang Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di sini juga kita melihat bijaksana Pilatus yang saya tidak khotbahkan. Dia mendengar lalu bertanya. Mendengar tidak menyimpulkan dulu. Mendengar bertanya. Mendengar bertanya. Sebelum dia ambil keputusan, dia serahkan kepada Herodes supaya Herodes periksa. Bukankah orang Yahudi berkata, Yesus menghasut rakyat dari Galilea sampai Yudea. Oh, dia dari Galilea. Kalau gitu serahkan dia kepada Herodes supaya diperiksa. Mendengar bertanya. Periksa baru menyimpulkan. Saudara lihat, ini adalah semua bijaksana yang ada di dalam orang berdosa yang tidak diselamatkan, orang yang tidak lahir baru, orang yang binasa, orang yang jahat, tetapi Tuhan memberi dia anugerah sehingga ada bijaksana ini. Selective hearing. Dengar, tidak mau ambil semua. Selective hearing. Correct seeing. Melihat dengan tepat. Memang ya, hidup kita sangat kental tergantung kepada mata dan telinga. Telinga salah dengar, salah ambil keputusan. Mata salah melihat, salah ambil keputusan. Itu bukan hanya di dalam gereja, di dalam pemerintahan, di dalam politik, di dalam ekonomi, di dalam bisnis. Semuanya sama. Semuanya sama. Harus perhatikan dengan baik sebelum mengambil kesimpulan. Saudara sekalian, 2 minggu lalu kita juga belajar 2 hal yang baik yang disalahgunakan atau diselewengkan. Pertama, kesepakatan.
Orang-orang Yahudi semua sidang majelis semua sepakat, bulat mufakatnya mengambil keputusan menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Dari kelompok ini, kelompok itu, grup ini, grup itu, semua sehati, semua sepakat. Kesepakatan hal yang baik, mufakat hal yang baik. Semua rapat ingin mufakat, tapi mufakat bisa dipakai untuk hal yang jahat, motivasinya jahat, tujuan jahat, dan ini sangat berbahaya. Saudara sekalian, kesepakatan hal baik tapi disalahgunakan. Kedua, 2 minggu lalu kita juga belajar, yaitu saudara sekalian, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sangat ngotot. Ngotot baik. Orang bisnis kalau nggak ngotot, nggak mungkin sukses. Orang politik kalau nggak ngotot kampanye, nggak mungkin sukses. Hamba Tuhan nggak ngotot melayani, nggak mungkin sukses. Semua itu hal baik. Tapi mereka ngotot satu hal, ngotot bagaimanapun caranya, Yesus harus disingkirkan. Nah, inilah ngotot yang disalahgunakan. Hari ini kita akan sambung lagi 2 hal lagi yang disalahgunakan, diselewengkan atau yang keliru, yaitu kita mulai dengan Herodes di ayat yang ke-8. Saudara lihat Lukas 23 ayat 8, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Semua kalimat di ayat 8 begitu rohani. 3 kali muncul istilah melihat, 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 melihat. Herodes melihat Yesus, melihat Yesus, melihat Yesus 3 kali. Saudara lihat ada istilah mengharapkan, ada istilah mendengar Yesus. Kurang rohani apa saudara? Kalau kita tidak hati-hati saudara, mungkin di dalam gereja Herodes menjadi calon penatua. Ya. Coba lihat saudara, dia sering mendengar tentang Yesus. Dia melihat Yesus, dia senang. Coba lihat, dia ingin melihat Yesus, dia mengharapkan Yesus melakukan tanda. Secara kelihatan, tampak Herodes ini orang rohani, tetapi sesungguhnya kita mesti sadari bahwa yang terjadi di sini adalah disebut sebagai pseudo spirituality, kerohanian semu, pseudo religiosity, keagamaan yang semu. Saya bandingkan dengan satu contoh, saudara langsung ketemu. Saudara lihat Lukas 19. Saudara lihat Lukas 19, saudara lihat satu contoh yang simple, saudara langsung mengerti bedanya. Ayat 3 dan 4, Lukas 19. Zakeus, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di sini istilah melihat Yesus juga diulang-ulang. Tetapi bedanya Zakeus berusaha untuk melihat Yesus, Herodes tidak. Dia ingin, tapi tidak ada usahanya. Itu sebabnya saudara kita di sini mengerti bahwa ketika Zakeus ingin melihat Yesus, di situ anugerah keselamatan sudah diberi kepada dia. Because the grace of God is prior to human response. Saudara di situ kita mengerti, oh waktu Zakeus ingin melihat Yesus, dia berusaha segala kesulitan dia hadapi. Dia pendek, dikerubungi oleh orang banyak. Dia berusaha untuk melihat Yesus, dia panjat pohon. Kalau saudara nonton film Yesus, Zakeus pakai baju begitu bagus, begitu mewah. Aneh ya, seorang pemungut pajak, seorang yang begitu kaya naik-naik pohon. Mau apa kamu? Masa kecil kamu kurang bahagia? Tapi saudara lihat dia berusaha. Kata berusaha tidak muncul di dalam Herodes. Herodes ingin, ada nggak usahanya? Pura-pura ingin. Kalau dia betul ingin, dia cari Pilatus. Tolong tanya ya, ada rabi nama Yesus itu tinggal di mana, di daerah mana? Dia kan Raja Galilea, dia pasti bisa suruh anak buah dia cari di mana Yesus mengajar. Di Nazaret bagian mana, saya mau pergi ke situ, mau ketemu dia. Saudara, ini bedanya. Bedanya adalah saudara tampak rohani dan benar-benar rohani. Bedanya di mana? Di dalam 2 cerita ini kita langsung menemukan bedanya. Berusaha. Tampak rohani, dia sering mendengar Yesus. Tampak rohani, dia ingin melihat Yesus. Tampak rohani, dia mengharapkan Yesus melakukan tanda. Zakeus bukan saja tampak rohani, dia berusaha. Ia berusaha untuk melihat. Dia berlari mendahului orang banyak. Dia memanjat pohon. Saudara, ada kata berusaha yang muncul di ayat 3, Lukas 19, ada kata berlari, ada kata memanjat yang memperlihatkan ada usaha. Oh, kita jangan tertipu ya.
Dia orang Kristen kok setiap hari Minggu ke gereja. Nanti dulu, ke gereja karena apa saudara? Jangan-jangan diamarahin sama istrinya. Akhirnya dia ke gereja juga, terpaksa ke gereja. Kenapa saudara? Karena istrinya galak. Saya kalau naik taksi saya suka tanya sama supir taksi, Pak istrinya galak gak? Waduh ampun Pak. Ya. Saya tidak berani pulang kalau tidak membawa hasil. Saudara sekalian, oh mungkin dia ke gereja karena istrinya galak. Oh mungkin saudara dia baca Alkitab karena dia takut sama istrinya. Saudara sekalian, apakah dia betul-betul saudara ada usaha? Usaha ingin bertemu Tuhan, usaha ingin mengenal Tuhan, usaha ingin mengasihi Tuhan, usaha ingin belajar firman Tuhan, usaha untuk berdoa, usaha untuk pergi ke gereja. Itu sebabnya beberapa minggu saya mengatakan saudara kita menyambut dengan hangat semua jemaat yang datang ke GRI Kebonjeruk dari Depok, dari Kramat Jati, dari Sunter, dari Kemayoran, dari tempat-tempat yang jauh, Tangerang yang jauh. Dari tempat-tempat yang jauh. Kadang-kadang saudara sekalian kita rasa sebagai sesuatu yang sangat, wah gimana ya. Mereka mau datang jauh-jauh seperti itu, pergi ke GRI Kebonjeruk. Ada yang dari Bogor, beberapa keluarga, saudara jauh sekali untuk datang ke gereja ini. Ada usaha, saudara lihat. Tampak rohani sama benar-benar rohani bedanya apa? Dari dua cerita ini kita temukan kata kuncinya adalah berusaha. Dia berusaha bertobat, masih gagal, Tuhan mengerti. Dia berusaha membaca Alkitab, masih gagal, Tuhan mengerti. Dia berusaha dengar khotbah di YouTube, masih sering ngantuk, Tuhan mengerti. Karena dia berusaha. Saudara, yang membedakan Zakeus dengan Herodes adalah berusaha. Ketika tadi pagi saudara saya mendoakan ayat ini, saudara, saya begitu tersentuh sampai nangis. Saudara. Tuhan seolah-olah Zakeus berkata, Tuhan saya orang berdosa yang dibenci oleh begitu banyak orang. Tetapi kalau Tuhan beri kesempatan, saya akan berusaha untuk mendatangi Tuhan. Berusaha. Berusaha baca Alkitab enggak? Berusaha ke gereja enggak? Berusaha cari Tuhan enggak? Berusaha berdoa enggak? Berusaha berlutut enggak? Berusaha atau tidak berusaha itu bedanya. Saudara sekalian, Herodes adalah orang yang seems spiritual, seems biblical. Tampak seperti orang rohani. Sangat, sering mendengar tentang Yesus. Melihat Yesus girang, mengharapkan Yesus menginginkan melakukan tanda, ingin melihat Yesus. Coba saudara bayangkan semua ini saudara temukan di mana ayat seperti ini tidak ada di seluruh Alkitab. Kita ketemu orang yang mempunyai hal-hal yang begitu rohani, tampak begitu rohani seperti Herodes. Tapi tidak sungguh-sungguh rohani. Zakeus tidak banyak bicara, dia berusaha. Berusaha itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun saudara berusaha masih gagal, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan senang. Saudara baca Alkitab malam-malam sebelum tidur ngantuk-ngantuk, dan berusaha. Saudara dengarkan khotbah ngantuk, saudara berusaha. Saudara ingin melayani, kadang-kadang masih gagal. Saya selalu bilang begini, saudara, nanti kita kalau ada pelatihan KKR regional, saudara yang ada hati, saudara ikut dulu. Nanti enggak jadi, enggak apa-apa. Itu tandanya saudara berusaha. Tuhan, saya ingin melayani KKR regional, saya berusaha. Meskipun nanti waktu KKR jadwalnya tiba kita nggak jadi pergi, enggak apa-apa. Tapi kita berusaha, tandanya apa kita berusaha? Sudah ikut training. Kita berusaha. Berusaha untuk melayani, berusaha untuk belajar firman, berusaha untuk dengarkan khotbah, berusaha untuk saat teduh. Inilah yang membedakan Zakeus dengan Herodes. Di sini kita tahu mana yang ada benih rohani, mana yang tidak ada benih rohani. Herodes tidak ada kata usaha sama sekali. Ya karena Pilatus kirim Yesus, ya dia terima. Kenapa ke gereja? Ya nanti sekalian pulang makan bareng ya daripada ribet. Ya sudahlah, gak apa-apa ke gereja lah. Supaya nanti pulang sekalian pergi makan bareng, pulang sekalian ke tempat mama, ya sudahlah. Tapi saudara dia tidak ada niat, dia tidak ada hati, dia tidak berusaha. Gak ada usaha apapun. Itu sebabnya saudara sekalian kalau pagi manggil taksi 2-3 kali gak datang, ya sudah gak jadi deh. Nanti aja. Habis siang-siang langsung ke tempat mama. Tidak ada usaha. Ya seadanya saja, casual. Ya kan mumpung kan Yesus dikirim sama Pilatus, ya tidak apa-apa juga. Boleh juga datang. Zakeus berusaha. Saudara bayangkan ya. Itu sebabnya saudara sekalian. Tidak heran ketika Yesus tinggal di rumah Zakeus, saudara sekalian. Zakeus mengatakan satu janji yang begitu fantastis. Barang siapa pernah aku peras,
aku ganti 4 kali lipat. Separuh hartaku aku persembahkan. Waduh. Sakeus ini saudara ya. Saya pikir-pikir itu janji iman kan. Setelah janji iman saudara sekalian malam itu ribut sama istri 3 bulan. Kamu janji emosional, kamu tadi mikir gak? Separuh kamu serahkan, tinggal separuh. Lalu orang yang kamu peras kamu ganti 4 kali lipat. Ini bukan saja gak cukup, utang lagi nanti. Kamu mikir gak waktu janji? Separuh. Seperti Raja Ahasiweros bilang sama Esther, separuh kerajaanku. Herodes bilang sama anak perempuannya, separuh. Sakeus ini main janji aja saudara. Bukan main janji. Karena saudara lihat di situ, dalam perjalanan dia menuju kepada janji itu. Ada di depan, apa dia berusaha bertemu Tuhan. Ini waktu khotbah Sakeus tidak keluar, sekarang baru keluar. Jadi saudara, eksposisi itu begitu. Khotbah Sakeus tidak keluar, poin ini. Sekarang baru keluar di sini saudara. Siapa yang kasih itu? Tuhan yang kasih. Saudara sekalian, Sakeus sudah berusaha. Itu sebabnya saudara menuju kepada janji iman itu saudara sekalian. Itu adalah gradual naik. Sebelum sampai di situ dia sudah berusaha. Berusaha. Saudara lihat orang percaya Yesus apa tidak sungguh-sungguh. Saudara lihat dari usahanya. Usaha. Orang saya tanya, Pak, Mama udah percaya Tuhan? Sudah. Kok tahu? Mama suruh bongkar meja abu. Ada usaha. Kalau enggak, Mama, AI percaya Tuhan ya? Percaya. Sungguh-sungguh percaya? Sungguh-sungguh. Tapi saudara usahanya apa? Ada oma-oma suruh mbaknya baca Alkitab. Mbak tolong bacain ya, lalu mbak baca Alkitab. Itu usaha 1 kali mendayung 2 pulau terlampaui. Ya. 1 kali disuruh baca Alkitab sekaligus penginjilan mbaknya ya. Mbak baca ya, Injil Yohanes ya mbak ya. Jadi mbaknya baca terus buat oma. Sekaligus omanya dengar firman, sekaligus mbaknya diinjili. Jalan double ya. Jadi waktu ketemu Tuhan, Tuhan tanya, Oma sudah menginjili? Sudah, siapa yang Oma injili? Mbak, bagaimana caranya? Suruh dia baca Alkitab. Saudara sekalian, ada usaha. Orang rohani apa tidak rohani, lihat daripada usaha sekalipun masih gagal tetapi ada usaha. Sekalipun ada kekurangan tetapi ada usaha. Kita harus menghargai usaha itu sekalipun belum sempurna tetapi ada usaha. Usaha untuk melayani. Usaha untuk tidak terlambat waktu kebaktian, ada usaha. Itu yang kita lihat saudara sebagai beda antara Sakeus dengan Herodes. Mari kita buka Lukas pasal ke-8. Bukankah Sakeus banyak mendengar firman? Bukankah Herodes banyak mendengarkan firman? Apa yang menjadi problem? Kita lihat ini di dalam penjelasan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-8. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Firman baru diberi, belum tinggal dalam hati, sudah diambil oleh iblis. Tujuan iblis apa? Tujuan iblis supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kita menginjili orang. AI bisa Indonesia enggak? Anaknya bilang, Mama enggak bisa, Mama cuma bisa Hokkien. Kita bawa video patong bahasa Hokkien, kita puterin. AI dengerin ya, dengerin penjelasan. Sampai bagian tentang penyalipan Yesus, tukang tahu datang, bel-bel. Tahu. Tukang tahu dipakai setan, saudara. Lalu saudara omanya langsung bangun, langsung tinggalkan video, langsung beli tahu, langsung goreng. Tunggu sini ya Pak ya, saya belikan gorengkan tahu. Sudah 3 hari saya tunggu tahu nggak datang-datang. Kenapa dia nggak datang kemarin aja ya tukang tahunya ya? Setelah goreng tahu, makan tahu sudah nggak mau lagi dengar firman Tuhan omanya. Udah ngantuk mau tidur. Aduh, itu sudah kesempatan dia sudah mau dengar firman. Jadi mungkin lain kali kayak begitu mesti ada orang jaga di depan. Tukang tato, diam ya. Sahabat, tukang bos, diam. Jadi ada satpam di depan suruh jaga. Kalau enggak omanya enggak dengar firman. Tukang tahu, kita kan enggak nyangka, saudara. Enggak nyangka. Saudara sekalian itu firman diambil oleh iblis. Tujuannya apa? Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan, itu tujuannya. Tujuannya saudara, Herodes mendengar firman. Mungkin dia dengar firman, dia senang. Lucu khotbahnya, tetapi firman itu tidak masuk ke dalam hati. Itu sebabnya dia tidak percaya dan tidak diselamatkan.
Ini yang harus menjadi doa kita, Tuhan, supaya firman yang diberitakan itu tinggal di dalam hati. Ini pertama, ayat 13, Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira seperti Herodes girang. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Bagus khotbahnya. Saya putar khotbah Patong di taksi, supir taksi bilang, Bapak itu yang ceramah pinter juga ya. Lalu saya Patong kadang ada cerita lucu apa saudara, dia senang. Tapi belum. Dia baru sampai di tahap senang. Dia menerima dengan gembira. Patong suka cerita itu saudara kalau ketemu orang di airport. Pak Stephen ya, oh ya. Wah saya dengar khotbah Bapak di Reform 21, luar biasa Pak. Oh ya, setiap hari Pak. Oh ya, you gereja mana? Saya Hindu Pak. Oh, pikirnya orang dari gereja mana, pikirnya majelis gereja mana saudara. Saya tiap hari dengar Bapak khotbah, Bapak ceramah. Saudara sekalian belum, dia senang. Senang karena apa? Senang karena ada part-part yang menjadi bijaksana secara general bagi hidup dia. Mungkin untuk ekonomi, untuk usaha, untuk pendidikan anak. Mungkin itu pengetahuan umum yang dia senang. Tetapi firman itu belum berakar. Ini yang harus kita doa. Yang saudara harus doa, yang saya harus doa. Firman itu tidak usah panjang-panjang, tidak usah banyak-banyak. 1-2 kalimat ditanam oleh Roh Kudus di dalam hati dia. Langsung dia bertobat. Kadang khotbah 1 jam saudara, hanya 2-3 kalimat yang dipakai oleh Roh Kudus. Saudara, 1 kalimat firman saja sanggup mengubah seorang radikal yang paling keras menjadi seorang pendeta. Seperti Paulus. Kalimat apa yang merubah Paulus? Tuhan bilang sama dia, mengapa engkau menganiaya aku? 1 kalimat firman berkuasa merubah seorang teroris seperti Paulus menjadi seorang pemberita Injil. Itu sebabnya saudara kita nggak usah minta banyak-banyak. Tuhan dalam khotbah 1 jam 1 kalimat firman saja yang Tuhan tanam di dalam hati dia, dia percaya dan diselamatkan. Kenapa dia murtad? Karena dia kelihatan Kristen, karena dia pseudo spiritual, dia tampak seperti orang Kristen tetapi sebenarnya firman itu tidak berakar. Itu sebabnya kesulitan membuka topeng dan menghasilkan. Inilah hasilnya. Murtad. Saudara enggak usah heran ya. Kok orang ke gereja tahu-tahu nikah sama perempuan dari agama lain menjadi orang muslim. Loh, selama ini ke gereja gimana? Saudara jangan kaget kalau suatu hari saudara mendengar ada orang sudah lulus sekolah teologi, ditempatkan di gereja praktek. Biasanya ya, dia praktek di gereja, kumpul-kumpul sama anak pemuda, dia naksir satu anak pemudi, lalu pacaran, itulah jadi istrinya. Tapi orang ini sudah lulus sekolah teologi, ditempatkan praktek, dia ditaruh di kos, dia bukan naksir anak pemudi, naksir anaknya Pak Haji yang punya kos. Akhirnya jadi Islam, tinggalkan pelayanan hamba Tuhan, lalu saudara sekalian menjadi Muslim. Kita kalau dengar begitu nggak habis pikir ya. Loh dulu kuliah doktrin Allah dapat apa? A. Doktrin Kristus A, doktrin keselamatan A, semua A. Kok bisa jadi begini? Kita nggak habis pikir saudara. Jadi apa saudara? Itu saudara dia belajar hanya di pikiran dia saudara, tidak berakar di dalam hati. 14, Lukas 8:14. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup mereka sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sudah dengar firman? Firman sudah masuk ke dalam, tapi tidak bisa berbuah. Firman tidak hilang loh, dia masuk ke dalam. Firmannya sudah masuk ke dalam, dia bertahan melawan kesulitan. Tapi kekhawatiran masih menghantui dia. Setelah dengarkan firman, mari kita sebagai keledai, kita melayani Tuhan ya, dipakai Tuhan mau nggak? Mau. Dipakai Tuhan mau nggak? Mau. Ya. Lalu diajak, mau nggak ikut penginjilan ke penjara? Hah? Saya seumur hidup belum masuk penjara Pak. Lu enggak usah masuk penjara. Ini penginjilan penjara bukan diajak masuk penjara. Saudara mau sih mau. Tapi saudara ketika mau melangkah terhimpit oleh kekhawatiran. Seorang bule tinggal di kampung. Seorang ilmuwan. Lalu saudara sekalian. Orang-orang duduk di pos ronda itu. Dia keluar di posnya. Mas bisa bantu saya enggak? Oh bisa. Bantu apa?
kalau ada hewan peliharaan saya lewat, tolong tangkap ya. Siap, siap. Terus, Mister, emang hewannya apa? Macan. Oh, nggak jadi. Pikirnya hewan peliharaannya anjing, apa ayam. Ternyata dia meneliti macan. Saudara sekalian, oh mau, saya mau. Tapi begitu melanggar, terhimpit oleh kekhawatiran. Itu sebabnya tidak bisa berbuah. Loh, Pak, berbuah itu apa, Pak? Berbuah paling sederhana definisinya adalah mentaati firman. Itu definisi paling sederhana dari berbuah. Berbuah artinya menjalankan firman. Kalau saudara jalankan firman, saudara sudah berbuah. Kenapa tidak bisa jalankan firman? Terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh daya tarik kekayaan dan kenikmatan hidup. Demas meninggalkan Rasul Paulus karena ditarik oleh dunia, karena dia sudah mencintai dunia. Betul ya, ada daya tarik, kekayaan dan kenikmatan hidup yang membuat dia tidak bisa menjalankan firman. Dihimpit, firman itu dihimpit. Ayat 15, Lukas 8. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Proses ini tidak dilalui oleh Herodes. Dia dengar firman, senang. Dengar firman, senang lihat Yesus. Ada usaha enggak? Tidak ada usaha. Gak ada buah, gak ada usaha, gak ada tanda-tanda bahwa dia bertobat. Tidak ada, saudara, kita sulit melihat, menemukan apa tandanya dia bertobat. Ya senang saja ke gereja, senang. Senang dengar khotbah, ya, mantep. Kadang-kadang saya kalau dengar gitu sukacita ya, wah Pak khotbahnya luar biasa Pak. Ini saya langsung kadang-kadang mikir ya, ini kabar baik apa kabar buruk nih? Wah mantap ya khotbahnya. Terus selanjutnya saya selalu tunggu ya, orang kalau ngomong itu saya selalu tunggu berikutnya. Tapi, nah itu. Terus, nah itu yang saya selalu. Tapinya apa? Aduh kita lupa semua Pak, khotbahnya bagus. Aduh buat apa ya, yang penting bukan khotbahnya bagus, yang penting khotbah itu masuk ke dalam hati, disimpan di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Berusaha, gagal lagi berusaha, itu namanya ketekunan. Berusaha, gagal lagi, berusaha, gagal lagi. Saudara lihat, Herodes dengan Sakeus beda sekali. Sudah ada anugerah Tuhan yang diberi kepada Sakeus. Sakeus pasti sudah pernah mendengar tentang Yesus. Itu sebabnya dia ingin melihat Yesus. Sama seperti Herodes. Bedanya saudara, ada anugerah Tuhan yang sudah diberi lebih dulu kepada Sakeus. Dia menjadi believer, ada anugerah yang mendorong dia untuk berusaha. Berusaha. Bedanya rohani dan benar-benar rohani dan kelihatan rohani adalah saudara lihat di dalam usaha apa. Tanya sama dia, usahanya apa? Berusaha apa untuk ke gereja, berusaha apa untuk dengar khotbah, untuk belajar firman, dan seterusnya. Ini pertama. Semua hal yang dicatat di ayat 8 adalah hal-hal baik. Tapi sayang, bukan yang sesungguhnya di dalam kerohanian dari Herodes. Kedua, ayat 12, Lukas 23 ayat 12. Lukas 23 ayat 12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Kenapa? Bermusuhan, tidak tahu. Para ahli tidak bisa memberi kepada kita kepastian kenapa mereka bermusuhan, tetapi ada dugaan mungkin, saya juga pernah mendengar itu, mungkin waktu Herodes, ini Herodes Antipas ya, waktu Herodes Arkelaus dipecat oleh Romawi dan digantikan oleh Pilatus, keluarga Herodes kemungkinan membenci Pilatus karena mereka tidak bisa membenci Romawi. Herodes Antipas, saudaranya Herodes Arkelaus. Herodes Antipas menjadi gubernur Galilea. Herodes Arkelaus menjadi gubernur Yudea. Ada kerusuhan di Yudea, dia tidak bisa tangani. Romawi marah, langsung pecat dia. Angkat Pontius Pilatus, stop keluarga Herodes. Dia angkat wali negeri, namanya Pilatus, untuk menjadi gubernur. Herodes, keluarga Herodes mungkin sudah rasa, oh dia yang geser saudara kita, mungkin ya, sehingga mereka bermusuhan. Itu kemungkinan, belum bisa dipastikan. Tetapi seserah waktu Yesus diserahkan kepada Herodes, mulai hari itu bersahabatlah mereka. Jadi kira-kira yang membuat mereka bersahabat itu apa? The common enemy. Shared enemy, musuh yang sama. Musuh yang sama membuat partai-partai bisa koalisi, betul gak ya? Jadi saudara karena itu kita gak usah heran-heran
Kadang-kadang saudara sekalian itu bisa begini, bisa begitu saudara sekalian. Ada partai tertentu kalau kalah pasti oposisi. Ada partai tertentu kalau menang pasti jadi menteri. Ya. Jadi saudara sekalian itu yang kita lihat saudara buat apa capek-capek jadi oposisi. Ya ditawari menteri ya terima saja jadi menteri. Saudara sekalian mari kita baca Kisah Rasul pasal yang keempat. Petrus dan Yohanes memberikan penjelasan mengenai persahabatan ini. Rupanya persahabatan ini terlihat biasa bagi kita, tetapi Petrus dan Yohanes dalam doa mereka menyebut persahabatan ini. Ayat yang ke-27 dan 28. Kisah Rasul 4, 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara lihat di sini. Herodes, Pilatus bersatu. Ini adalah penjelasan Petrus dan Yohanes meneruskan catatan Lukas ini. Meneruskan catatan Injil. Dan saudara perhatikan, apa yang dikutip di dalam Kisah Rasul 4 adalah Mazmur 2 ayat 2. Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan orang yang diurapinya. Mereka sehati, sepakat, bersahabat. Sahabat kan baik ya. Orang bersahabat, kita harus bersahabat sama semua orang. Ada pepatah mengatakan 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ya, itu kan sudah terkenal sekali ya. Karena itu kita berusaha berkawan dengan siapa saja. Berkawan. Saya perhatikan ya orang politik, sopir. Saya pernah tanya sama sopir, kenapa Pak teman begitu banyak? Kita hidup di jalan ini rentan Pak. Kita harus berteman dengan siapa saja. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Sopir bilang begitu. Kenapa? Kadang di jalan Pak buntu yang memberitahu jalan potong. Anak kecil yang main-main bola di pinggir jalan. Pak sini aja Pak masuk. Akhirnya bisa dapat jalan keluar. Saudara sekalian 1.000 kawan kurang. 1 musuh terlalu banyak. Itu katanya pepatah yang sangat terkenal. Bersahabat ini baik saudara, tetapi yang dilakukan oleh Pilatus dan Herodes, mereka bersahabat untuk melawan Yesus. Berarti sekarang ada peningkatan. Tadinya hanya kesepakatan di dalam majelis agama orang Yahudi. Sekarang bukan hanya majelis agama saudara, sekarang adalah kesepakatan antara pemimpin-pemimpin politik. Dengan demikian kita melihat saudara, bangsa Yahudi dan bangsa Romawi sama-sama sepakat untuk melawan Yesus. Yaitu orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, persahabatan baik, kesepakatan itu baik. Tapi jadinya apa saudara? Jadinya jelek. Saudara sekalian, Daud disebut sebagai hamba yang berkenan di hati Tuhan. Salah satunya adalah karena Daud tidak pernah menjamah Saul. Dia tidak mau membunuh Saul, dia tidak mau ngerjain Saul. Dia pernah saudara sudah gunting ujung jubahnya Saul. Tapi dia tidak mau bunuh. Jangan sentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud bersahabat dengan Yonatan anak daripada Saul, tetapi persahabatan mereka tidak menghasilkan persekongkolan untuk menusuk Saul dari belakang. Persahabatan untuk tujuan yang jahat bukan persahabatan, tapi persekongkolan. Saya ulang lagi kalimat ini ya. Persahabatan untuk tujuan yang jahat bukan persahabatan, tapi persekongkolan. Saudara, persahabatan baik, saling melengkapi, saling mendukung. Kita punya visi yang sama, kita saling menopang supaya kita bisa mencapai visi. Itu sebabnya saudara di dalam semua organisasi baik atau jahat selalu ada persahabatan, selalu ada kesepakatan. Bukan hanya di dalam organisasi yang baik ada musyawarah untuk mufakat. Bukan hanya di dalam organisasi yang baik ada demokrasi deliberatif, demokrasi di mana ada diskusi, ada masukan-masukan, ada pertimbangan deliberasi. Bukan hanya di situ. Di dalam organisasi terorisme juga ada. Di dalam komplotan penjahat juga ada. Saudara sekalian, di dalam teori daripada terorisme, saudara sekalian dikatakan dulu mereka melakukan namanya collective action.
kolektif, bersama-sama. Yuk kita bersama-sama, kamu beli bahan kimia, kamu racik bom, kamu apa saudara, kamu jadi pengantennya, bom bunuh diri. Collective action, itu sebabnya selalu lokal, saudara, lokal. Saudara, sampai zaman teknologi informasi bukan lagi collective action, tetapi connective action. Beda ya, connective action. Sekarang saudara connect melalui apa? Melalui Telegram. Melalui Telegram, connect sama luar negeri. Sama mana? Menjadi transnational terrorism. Terorisme, transnational terrorism. Saudara sekalian, itu adalah istilah yang juga sangat terkenal, saudara. Karena connective, sekarang connect. Bukan lagi collect, saudara. Kita tidak sama-sama begini, satu grup, kita beda negara, tapi bisa punya tujuan yang sama. Untuk mencapai, saudara, connective action. Itu sebabnya dulu, saudara sekalian, geografi menjadi faktor penentu ekonomi. Sekarang bukan geografi, media sosial. Yang mati titik tengahnya, reseller, distributor. Distributor itu ada karena produsen sama pelanggan ada jarak geografis. Untuk memotong rantai distribusi, untuk mempercepat, mengurangi biaya dan sebagainya, maka ada titik tengahnya, namanya distributor. Sekarang tidak perlu dari pabrik, langsung. Saya pikir-pikir saudara ya, terapkan ini dalam penginjilan. Kalau begini saudara, kalau saya penginjilan di Instagram, berarti memotong kesempatan saudara untuk penginjilan enggak? Karena saudara kan distributor Injil kan. Dari saya ke saudara, saudara bawa ke orang lain kan. Nah sekarang saudara dari produsen langsung ke pelanggan ya kan. Reseller bangkrut dong kalau gitu. Distributor bangkrut dong. Nah itu saya pikir-pikir teorinya belum ketemu, saudara cuma mikir-mikir doang. Bagaimana penerapannya saudara sekalian? Saudara sekarang menjadi connective action. Saudara. Baik, ini semua baik. Collective action, ini semua baik. Saudara sama-sama bagus. Baik, bersama-sama. Saudara, tetapi saudara dipakai untuk hal yang jahat. Itulah persahabatan Herodes, itulah persahabatan daripada Pilatus dan Herodes. Belakangan, saudara, terorisme itu menggunakan keluarga. Namanya conjugal terrorism. Kenapa saudara? Karena perempuan dan anak-anak sulit atau seringkali kurang diwaspadai oleh polisi. Jadi karena itu saudara, orang naik motor, bawa istri di belakang, anak satu depan, satu di apit, saudara, kurang curiga. Saudara. Kalau garang langsung dicurigai. Saudara. Sama narkoba juga gitu, kadang ditangkap seorang oma-oma sudah tua. Saudara. Kopernya semua isinya narkoba. Saudara. Kalau anak muda mereka langsung curiga. Ini hal yang lain lagi. Saudara. Persahabatan, kesepakatan semua itu baik. Tapi tujuannya harus baik, motivasi harus baik, isinya harus baik, dampaknya harus baik, harus benar, harus baik. Tujuannya baik, isinya benar, baik dan benar. Kalau tidak saudara menjadi persekongkolan yang sangat jahat. Ini bagian kedua. Bagian ketiga, mari kita lihat penderitaan Yesus di dalam ayat yang ke-10, Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-10. Sementara itu imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Tuduhan yang berat terhadap dia, tuduhan. Tuduhan ini sama dengan fitnah yang 2 minggu lalu saya katakan saudara, fitnah adalah anak kandung dari kebencian. Begitu sudah benci, tidak usah tunggu lagi, sebentar lagi fitnah keluar. Fitnah adalah anak kandung dari kebencian. Tidak usah tunggu lama-lama. Kalau sudah benci ya tinggal saudara bikin fitnah ini, bikin fitnah itu dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan yang berat. Saya bawa saudara pelan-pelan ya, lihat teori kebenaran dan saudara nanti saya beri contoh-contoh supaya saudara mengerti tentang tuduhan saudara. Saudara di dalam kebenaran itu ada banyak teori, tapi saya kasih 2 di sini yang relevan dengan khotbah ini. Pertama disebut dengan teori koresponden. Ini putih. Maka kenapa saya jawab putih itu kebenaran? Karena jawaban putih berkoresponden dengan fakta. Nah itu namanya teori korespondensi. Ini warna apa? Putih. Ini jawaban yang benar. Kenapa benar? Karena jawaban ini berkoresponden dengan fakta. Faktanya ini putih. Namanya teori korespondensi. Teori kedua adalah teori
koheren, teori koherensi. Jawaban itu saudara sekalian, satu cerita yang disebut benar. Kenapa saudara? Karena seluruh cerita begitu sinkron, begitu masuk akal. Tidak ada yang tabrak satu dengan yang lain. Kalau cerita itu tabrak satu dengan yang lain, waktu kita dengar, loh tadi katanya yang pukul istrinya, sekarang kok jadi suaminya. Nah kok aneh? Nah itu berarti mungkin ada tabrakan saudara. Tapi kalau teori itu koheren, saudara, koheren berarti saudara, oh setiap bagian dengan bagian lain saling nyambung, saling connect, saling menopang, saling mendukung sehingga bisa sangat masuk akal. Oke, saya kasih contoh. Contohnya begini. Contoh seorang yang pikirannya sederhana, polos, dia keluar dari rumah mau kemana, di pinggir jalan dia ketemu jenazah korban pembunuhan. Lalu dia berdiri di situ, pisaunya dia pegang. Waktu dia pegang pisau, orang lihat. Singkat cerita, sampai polisi, dia sendiri orang ketemu polisi sudah takut. Kamu ya yang bunuh, kamu kan? Ya Pak, saya yang bunuh. Dia masuk penjara, sekian tahun sebagainya. Lalu saudara dia bersaksi, siapa yang bela dia? Gak ada yang bela dia. Kenapa saudara? Karena dia di pinggir jenazah. Pinggir mayat. Kedua saudara, pisaunya dia pegang, ada sidik jarinya. Gak ada yang bela dia. Lalu saudara sekalian akhirnya sudah begitu ya. Nanti biasanya kalau saudara baca di internet ya. Nanti sudah lama orang itu sudah di penjara lama. Ada orang tulis buku. Kesaksian seorang pembunuh berantai dari penjara dia bersaksi. Saya membunuh sekian. Satu jenazah saya buang di jalan, di pinggir jalan. Tahun sekian ternyata dia. Tapi orang itu sudah di penjara sekian tahun. Sudah di penjara sekian tahun, saudara. Kenapa, saudara? Karena counter argumennya tidak ada. Nah, saudara perhatikan kalimat ini. Semakin banyak cicipan fakta, tuduhan itu semakin koheren. Semakin masuk akal. Saudara nangkap, Pak? Saudara mungkin, waktu saudara dia pegang pisau dalam kondisi tertancap kepada tubuh korban. Kenapa dia pegang pisau? Dia polos, ada pisau dia mau cabut aja. Kasihan cabut aja. Tapi waktu dia pegang pisau itu saudara yang tertancap ke tubuh korban. Di situ ada saksi yang lihat. Kalau begini saudara. Permulaan papa mamanya bela dia. Tidak mungkin anak saya bunuh. Saya kenal betul anak saya. Tidak mungkin dia bunuh. Lama-lama papa mamanya bisa ketelan enggak? Loh, pisau dia pegang. Pisaunya nancap kok. Bagaimana bisa bilang dia bukan pembunuh? Dari papa mamanya saudara. Membela. Kenapa saudara papa mamanya menyerah? Karena mereka tidak memiliki counter argumen. Mau bantah pakai bahan apa? Akhirnya menyerah. Kayak begitu saudara, penyelesaiannya apa? Penghakiman terakhir. Iya dong. Siapa yang bisa bela dia? Siapa yang bisa mengatakan dia bukan pembunuh? Semakin banyak cicipan fakta tampak dalam kasus itu, semakin orang percaya teori koheren itu. Bahwa itu benar dia bunuh itu sangat koheren. Banyak. Ya. Semakin sedikit orang semakin ragu. Semakin banyak orang semakin yakin. Mungkin memang betul dia ada di situ. Lalu saudara ditambah lagi, ada cerita lain lagi yang bikin orang tambah yakin. Gadis yang mati itu, si orang ini dulu pernah naksir tapi ditolak. Ya kan? Coba. Pasti dia yang bunuh. Lalu saudara ya, panjang lebar ya. Akhirnya ketuhan hasilnya apa? Hasilnya ternyata simpel sekali. Simpel sekali itu apa? Orang mau rampas tas perempuan itu, dia melawan, ditusuk, lalu ditinggal jenazah di situ. Setelah semua terbongkar, oh yang bunuh bukan ada hubungan cinta, bukan ada hubungan, ya itu perampok ya dia pikir pendek aja, dia tusuk aja. Tapi orang ini kalau sudah dipenjarakan, siapa bela dia? Keluarga yang tadinya bela dia pun akhirnya menyerah. Kenapa? Karena keluarga tidak punya secercah bahan untuk counter argumen. Tidak bisa apa-apa. Maka kayak begitu ya, tinggal penghakiman terakhir. Anak itu gugup, depan polisi gugup. Dia main iya aja. Kamu kan yang bunuh, kamu kan? Iya aja. Tidak ada yang bela, polisi bilang daripada ribet-ribet sudah dia aja. Pernah saudara satu kali ya di Jakarta ini. Jenazah diketemukan di dalam bus Mayasari Bakti, sudah dimutilasi. Polisi mengatakan pembunuh sangat profesional, bertangan dingin. Dia hilangkan jejak, dia potong semua, dia cuci semua jadi rapi sekali. Itu kesimpulan polisi awal.
Ini orang darah dingin ini, pasti ini luar biasa. Dia bisa buang kepalanya, saudara, sidik jari dibuang rapi sekali semua, saudara. Dia masukkan plastik, akhirnya ketinggalan dalam bus, lalu kemudian ditemukan. Ternyata saudara tahu, setelah terbongkar kasus itu, yang mutilasi siapa? Istrinya sendiri. Loh, ide mutilasi dan ide seperti itu dari mana? Karena waktu dia mutilasi suaminya, dia nonton berita Rian. Ingat enggak Rian itu? Rian itu, ini jadi khotbah apa jadi cerita horor Pak? Jadi saudara, jadi Rian itu dia ingat, oh Rian dia nonton di TV, saudara dia potong. Saudara, jadi saudara nangkap ya, tuduhan itu saudara sekalian, disebut tuduhan keji. Kenapa saudara? Karena mereka akan kasih tahu. Oh dia lawan Romawi. Buktinya apa dia lawan Romawi? Buktinya Yesus punya satu murid namanya Simon orang Zelot. Zelot adalah partai yang paling keras di antara orang Yahudi melawan Romawi. Kalau dia tidak melawan Romawi, kenapa dia ambil Simon jadi murid? Semua dibikin semua ada penjelasannya. Tuduhan-tuduhan yang berat, tuduhan-tuduhan yang keji, mereka mencari fakta-fakta, dikonekkan satu fakta dengan fakta yang lain. Akhirnya apa? Tujuannya supaya sampai disingkirkan, saudara. Kalau tidak ada orang bela, tinggal penghakiman terakhir. Kadang-kadang saudara, kita mau bela pun tidak tahu, bahannya nggak ada, counter argumennya nggak ada. Untuk bela bahannya apa? Kamu mau bela apa? Dia di pinggir jenazah, dia pegang pisau. Pisaunya tertancap, dia ada di situ. Wah susah ya, mau belanya apa saudara? Kecuali kecanggihan. Polisi akhirnya menemukan, kadang-kadang polisi pun buntu. Negara dengan hukum yang sangat maju seperti dunia barat saja, kadang-kadang pun bisa keliru. Seorang wartawan lihat kecelakaan di pinggir jalan, kerumuni korban. Wah, ini bahan berita, saya mau foto, bikin berita, lalu dia lari ke situ. Tapi karena dikerubuti sama banyak orang, dia nggak bisa dekat. Dia pikir gimana caranya supaya saya mendekati korban. Dia langsung ngaku, misi, permisi, saya ayahnya korban, permisi, minggir. Semua langsung minggir, dia maju mendekati korban. Begitu sampai di pinggir korban, mukanya langsung pucat. Kenapa saudara? Yang ditabrak monyet saudara. Dia sudah ngaku ayah korban. Dia pikir manusia yang ditabrak ternyata monyet. Wah. Saudara sekalian, kadang-kadang cerita itu bisa begitu koheren. Tapi sesungguhnya tidak betul terjadi. Tidak sesuai dengan fakta tuduhan itu saudara. Pengadilan tidak bisa. Kadang-kadang saudara sekalian di dalam kasus tertentu, negara lain pun tidak bisa bantu. Banyak. Ketika satu riset membahayakan satu negara di luar negeri. Mungkin dia diasasinasi oleh pemerintah, oleh tentara. Karena penelitian dia membahayakan keamanan negara. Negara di tempat dia berasal pun tidak bisa bantu. Akhirnya kasus itu hilang, ditelan, keluarga terima. Mau tidak mau harus terima. Sampai penghakiman terakhir. Itu sebabnya saudara mengerti kenapa Yesus berkata, dia tidak mengancam, dia tidak memaki, menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Gak ada jalan, mau gimana bela? Bahannya gak ada bela kok, gak bisa bela. Itu sebabnya saudara perhatikan di Alkitab saudara, ketika Stefanus dilempar batu gak ada yang bela, ketika Yesus diadili gak ada yang bela, selalu gak ada yang bela. Kadang-kadang orang gak bisa bela bukan karena dia gak mau bela, karena bahan bela gak ada. Terpaksa terima sudah. Sampai penghakiman terakhir. Saudara, Yesus dituduh, Yesus diolok-olok, Yesus dihina, dipakai jubah kebesaran itu satu penghinaan saudara yang sangat luar biasa. Saya tidak bahas itu. Tapi William Hendriksen mengatakan begini. William Hendriksen mengatakan kenapa Herodes hanya menghina Yesus dan tidak menganiaya, tidak mencambuk, tidak memukul, tidak menghukum. Karena Herodes berhati-hati setelah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jangan sampai keliru kali kedua. Itu sebabnya setelah dia tanya-tanya Yesus diam saja. Dia putuskan dihina-hina lalu dikembalikan kepada Pilatus. Herodes berhati-hati, dia sudah pernah kena kasus Yohanes Pembaptis. Dia begitu senang kepada Yohanes Pembaptis tapi dia terlanjur janji kepada anak tirinya. Akhirnya dia harus penggal kepala Yohanes Pembaptis. Kadang-kadang penderitaan, tuduhan, ketidakadilan, begitu keji datang. Kita tidak bisa apa-apa. 2 ayat hafalan yang saya berikan di awal tahun ini saudara.
menjadi pegangan kita sepanjang tahun. Ini 2 ayat sangat memberkati saya secara pribadi. Tidak panjang, mari kita hafal kedua ayat ini. 112 Mazmur ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Mazmur 112 ayat yang ke-7. Mari kita baca 2 kali dan kali yang ketiga kita hafal. Mazmur 112 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita hafal dari Mazmur. 1, 2, 3. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kabar celaka kita tidak bisa hindari. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah kita tidak bisa hindari. Tapi yang penting hati kita tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sepanjang tahun kita tidak tahu berapa banyak kabar celaka yang akan kita terima setelah pemilu. Pilpres, pileg dan seterusnya kita tidak tahu. Kabar celaka bisa berseliweran. Kabar celaka bisa datang sebanyak tsunami. Tetapi hati kita tidak boleh berubah, itu kuncinya. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara tidak bisa tutup telinga. Kita bisa selective hearing, bisa. Tapi saudara kadang-kadang tidak bisa hindar. Tuduhan, ketidakadilan, kabar celaka, penderitaan dan sebagainya. Yang menghibur kita. Yang penting hati kita tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagian kedua yang kita hafal, Mazmur 27 ayat ke-10. Ini juga sangat memberkati, sangat memberkati. Saudara sekalian, tahun lalu saya bagikan ayat yang lain. Tahun ini bagikan lagi yang lain. Setiap tahun, setiap bulan ada ayat-ayat yang menguatkan saya secara pribadi. Saya tidak pernah pelit, terus bagi kepada saudara, terus bagi untuk memberkati saudara. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Kita baca 2 kali. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mari kita hafal. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Palang pintu terakhir. Oh, papa mamanya yang tadi membela dia berkata, anak saya tidak mungkin bunuh. Setelah bertemu para saksi, tidak bisa apa-apa. Setelah melihat air mata keluarga korban, tidak bisa apa-apa. Akhirnya papa mama pun menyerah. Saya pernah cerita film ini, kalau saudara bisa nonton 1 kali, The General's Daughter. Itu film yang sangat-sangat bagus. Saudara. Jenderal, kepala staf angkatan darat, anak perempuannya jadi tentara. Diperkosa di barak tentara. Saudara sekalian, tetapi setelah itu papanya bilang sama dia, jangan bongkar kasus ini. Karena papa akan maju wakil presiden. Kalau kamu bongkar kasus ini akan mencerminkan kegagalan papa sebagai kepala staf angkatan darat. Tutup kasus ini. Terima. Saudara, sampai terakhir film itu, saya sudah nonton film ini sudah lama sekali ya. Sampai terakhir film itu saudara, salah satu dari pemerkosa bilang, yang terjadi ini lebih keji dari pembunuhan. Apa itu? Pengkhianatan. Yaitu pengkhianatan dari papanya sendiri yang memaksa anaknya untuk menerima saudara. Sampai palang pintu yang terakhir pun tidak bisa membela kita, ayahku dan ibuku. Kenapa harus ngomong seperti ini? Karena manusia berdosa, lemah. Dia bilang anak saya tidak mungkin bunuh. Saya kenal anak saya dari lahir, saya tahu dia nggak mungkin membunuh. Counter argumennya tidak ada. Bapak jelasin dong. Apa penjelasan Bapak? Akhirnya kalah. Tidak bisa bela. Kena temu keluarga korban. Aduh lihat mamanya nangis. Lihat apa-apanya. Aduh hati hancur. Sudah akhirnya mereka menyerah lepas. Anaknya tidak bisa apa-apa. Papa mamanya menyerah. Dia di dalam penjara hanya baca Alkitab. Tuhan, biar penghakiman-Mu yang memberitahu siapa yang salah.
Saudara sekalian, penghiburan kita apa? Di dalam seluruh pergumulan ini. 2 tadi. Jangan takut kepada kabar celaka. Saudara tidak bisa menutup mulut orang untuk memberikan kabar celaka. Tetapi yang penting hati saudara tetap penuh kepercayaan. Kalau sampai palang pintu terakhir jebol, apa pegangan kita? Tuhan menyambut aku. Mari kita masuk ke bagian terakhir. Lukas 23 ayat yang ke-9. Bijaksana Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 ayat yang ke-9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Saudara, Tuhan sangat diam. Joel Green mengatakan, saudara, admirable self-control. Darrell Bock mengatakan exceptional self-control. Penguasaan diri yang fantastis, penguasaan diri yang luar biasa. Begitu menguasai diri. Saudara bayangkan. Dibombardir oleh banyak pertanyaan, diam saja. Berarti Yesus tidak mudah terpancing. Orang kalau mudah terpancing, satu pertanyaan sudah keluar semua. Yang paling mudah terpancing, belum nanya dia udah cerita semua. Saudara, ya. Ini sudah nanya, dia diam saja. Dia tidak mau terpancing, terus tahan. Terus diam. Tidak mudah terpancing. Kenapa Zidane tanduk Materazzi sampai kartu merah di dalam final Piala Dunia itu? Setelah sekalian, katanya Materazzi maki-maki Zidane. Saya belum pernah baca ya, mesti baca. Katanya Materazzi maki-maki Zidane. Makanya emosi dia tanduk sampai kartu merah. Terpancing, saudara. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak terpancing. Maka disebut sebagai admirable self-control. Penguasaan diri yang sangat mengagumkan. Exceptional self-control. Ini salah satu yang harus saudara doakan. Saya melewati 6 jam pembinaan khusus untuk para calon penatua, diaken dan diakones. Salah satunya adalah bahas ini. Jangan terpancing, suara akan banyak. Saudara dengar, jangan gampang ditelan. Jangan gampang dipengaruhi. Suara akan banyak. Harus mempunyai self control. Tuhan Yesus bisa sabar, bisa menahan diri. Tuhan Yesus pikir apa ya? Saya tidak tahu, saudara. Tapi saya membayangkan Tuhan Yesus sadar tugas tanggung jawab dia yang harus dia jalankan. Sabar karena sadar. Sabar karena sadar. Sabar karena sadar. Mari kita buka Amsal 19. Amsal 19 berbicara hal ini. Amsal 19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saya mau fokus di yang pertama. Saya skip bagian yang kedua. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Akal budi ini apa? Bahasa Inggrisnya banyak terjemahan. Good sense, wisdom. Apa saudara? Banyak. Bijaksana, kepekaan, pemikiran. Kata Matthew Henry, saudara, dia dengan akal budi, dia berhitung kasus ini apa, dia timbang-timbang urusan ini, layak marah atau tidak marah, apakah solusinya marah atau tidak. Bapak mengatakan tukang, bersih-bersih, salah, kamu marah dia. Kamu marah dia bukan dia tambah memperbaiki, dia tambah rusakin sekalian. Bapak mengatakan yang kadang-kadang dalam kondisi seperti itu, apalagi kalau dia bukan sengaja, yang dia perlukan bukan kemarahan, yang dia perlukan adalah penjelasan. Mas, Pak, yang begini Pak, yang betul. Gitu. Saudara, akal budi menghasilkan kesabaran. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Sabar karena sadar. Karena ada pemikiran. Saudara. Sabar karena dia berpikir, karena dia berhitung, karena dia menilai. Betul nggak begini? Betul nggak begitu? Apa yang terjadi? Tadi kita sudah belajar dari Herodes, dia bertanya. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Ada pertimbangan, ada evaluasi, ada analisis. Apa yang terjadi? Sesungguhnya apa yang terjadi? Kenapa? Mencoba mengerti. Hannah Arendt mengatakan ada self-talk, bicara dengan diri sendiri. Saudara mencoba memikirkan yang ada di sebelah sana. Kadang-kadang saudara kita tidak keburu ya. Kadang-kadang kalau sudah emosi, gampang enggak? Sudah enggak keburu lagi perhitungan, sudah langsung ngamuk dulu. Konon saudara ya, konon Kaisar Agustus itu saudara sekalian, kalau emosi dia mengulang-ulang alfabet supaya reda emosinya.
Jadi saudara kalau emosi A, B, C, D sampai Z ya. Masih emosi balik lagi ke A. Atau saudara bikin, sebelum marah hitung dulu dari 1 sampai 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sampai 373 udah enggak jadi marah. Tapi saudara jangan hitung 1 juta, 1, 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 1 juta. Nah sudah 1 juta saya mau marah sekarang. Saudara sekalian ada mekanisme yang harusnya dibangun. Itu sebabnya saudara tidak heran saudara Justin Martyr Bapak Gereja mengatakan satu kalimat begini saudara. Justin Martyr Bapak Gereja mengatakan satu kalimat begini. Seluruh kehidupan Yesus, mujizat yang paling besar adalah kesabaran Yesus menghadapi penganiayaan. Seluruh hidup Yesus, mujizat yang paling besar adalah kesabaran Yesus menghadapi penganiayaan. Saya belum pernah dengar kalimat ini ya. Seluruh hidup Yesus, kata Justin Martyr, mujizat yang paling besar, the greatest miracle ever in the life of Jesus is his patience. Kesabaran dia menghadapi tuduhan, penganiayaan, caci maki. Itu mujizat yang terbesar. Saudara sekalian, sabar memang. Kalau sudah keburu emosi, susah kendalikan. Maka sebelum emosi, berhitung terhadap anak. 2 minggu lalu saya kasih contoh anak yang scratch mobil itu. Akhirnya papanya menyesal seumur hidup. Karena begitu cepat emosi. Amsal 16:32 terakhir. Amsal 16:32. Akal budi menghasilkan kesabaran. Kesabaran menghasilkan apa? Akal budi menghasilkan kesabaran. Kesabaran menghasilkan apa? Bersama-sama Amsal 16:32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran menghasilkan kemenangan. Kesabaran, kita nggak sabar. Kita jadi orang tua nggak sabar. Kita hadapi urusan di kantor nggak sabar. Benang kusut saudara sekalian digunting sayang, dibuka sulit. Jalan keluarnya kesabaran. Memang saudara sulit, tidak gampang, kusut. Bagaimana caranya? Supaya bisa bertahan. Bagaimana caranya? Tidak mudah, butuh kesabaran. Maka Amsal berkata orang sabar lebih dari orang yang merebut kota. Orang menguasai diri lebih dari orang merebut kota. Orang yang sabar lebih dari pahlawan. Kota Sardis dibangun di atas bukit. Bukit yang tegak lurus, yang tidak bisa dibayangkan saudara bagaimana naik ke atas bukit itu. Di atas bukit dibangun benteng. Lalu saudara tentara jaga di atas benteng. Setiap kali pasukan musuh datang mau menyerbu kota Sardis, tentara-tentara sampai di situ ciut pulang, tidak mungkin, terlalu sulit. Selalu seperti itu. Sampai tentara Persia datang, mereka lihat tidak bisa, ya kita duduk-duduk sini aja lah, lihat-lihat ya. Sambil istirahat, saudara mereka lihat-lihat. Seorang tentara duduk di atas benteng berjaga-jaga. Dia tidak sengaja saudara topinya jatuh ke bawah. Waktu topinya jatuh ke bawah mereka perhatiin. Dia jalan turun ambil topi. Waktu itu mereka langsung tahu. Ternyata ada jalan setapak di tebing yang tinggi ini. Sini ada pohon-pohon, saudara ada jalan setapaknya. Lalu saudara malam itu tentara Persia mengalahkan kota Sardis. Karena sabar. Sabar sampai tentara itu jatuh topinya. Oh dia ambil kok dia balik lagi. Berarti ada jalan setapak. Langsung mereka ketemu jalan setapak. Orang yang sabar bisa menang. Tidak gampang. Saya juga gak gampang. Saudara ujian kesabaran di Jakarta itu adalah saudara cek di jalan raya. Betul gak? Hah? Orang Jakarta itu ada satu ujian kesabaran yang barang siapa kudus di jalan raya, kuduslah hidupnya ya. Barang siapa sabar di jalan raya, sabarlah hidupnya. Gak gampang. Saudara kadang-kadang saudara sekalian kita itu banyak dilema. Seorang mengatakan begini, pemancing selalu sabar menanti berapa jam pun sampai ketemu ikan. Tapi setelah dapat ikan, sampai di rumah istrinya terlambat 3 menit dia marah-marah. Dilema pemancing ya. Dia mancing sabar. Kok lama? Gak apa-apa memang begini. Ikan sekarang pinter-pinter. Dia sudah tahu ada pancing dia menghindar ya. Sekarang sudah pintar-pintar dia menghindar daripada jebakan-jebakan. Sudah dapat ikan, berapa jam dia dapat 1 ekor dia bawa pulang. Suruh istrinya goreng. Masih beli minyak, masih apa. Oh dia udah marah-marah. Kadang-kadang begitu saudara ya. Perlu kesabaran. Bagaimana bisa sabar? Pikiran. Pikiran mesti mikir. Kalau kita mengikuti emosi kita,
Seperti cerita 2 minggu lalu, menyesal seumur hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan hari ini. Kami belajar dan belajar dan belajar terus. Tolong kami supaya kami melakukan apa yang kami pelajari. Kami tahu tidak mudah menjadi sabar seperti Tuhan Yesus, tapi kami harus belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesaksian hidup Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pendeta Gito, Gembala Sidang GRI Malang baru mengeluarkan satu buku tentang sejarah gereja. Bapak Ibu bisa membeli di counter buku setelah kebaktian untuk belajar tentang sejarah. Saudara sekalian, hari Selasa ada PA wanita yang akan dipimpin oleh Vikaris Aan atau Vikaris Lydia Bekti. Para ibu diundang untuk belajar bersama-sama tentang jebakan pelayanan dalam kehidupan seorang perempuan. Lalu saudara, hari Rabu Pak Calvin akan memimpin PA 2 kali lagi. Pak Calvin selesai memimpin PA di gereja kita. Silakan hadir secara fisik untuk mengikuti PA pada hari Rabu. Tanggal 4 Februari ada perjamuan kudus dan juga kebaktian khusus untuk pentabisan dan peneguhan para pejabat gereja pada tanggal 4 Februari. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Doa berlutut komunitas akan diadakan pada tanggal 1 Februari mendoakan pemilu. Mari kita bersama-sama ikut dan undanglah teman-teman dari mana saja mengikuti melalui Zoom untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang terakhir, hari Sabtu akan datang, Pak Calvin akan memimpin PA yang couple yang terakhir, yaitu dengan tema menjaga kesehatan emosi dalam pernikahan.